Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Membaginya secara merata denganmu. Zenith Yin mengerutkan kening seolah-olah dia tergoda oleh pikiran itu. Di mata Zenith Yin, selama dia bisa mengambil bagian dari muridnya, dia tidak akan diberi bagian yang terlalu kecil, terlepas dari bagaimana harta itu dibagi. Tetapi sebelum Zenith Yin dapat mempertimbangkan lebih jauh masalah ini, Menhuzi tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di paling depan. Membagi kuali surgawi secara merata. Wan Tianming, kamu pasti bermimpi. Anda ingin mengambil makanan dari mulut tuan ini. Pertama, mari kita lihat seberapa tajam cakarmu. Menhuzi kemudian berteriak dan macan kumbang besar yang berjongkok di depannya tiba-tiba berdiri dan meraung. Mata ketiga binatang itu terbuka, menembakkan seberkas cahaya kuning ke arah Wan Tianming. Hewan, kamu mencari kematian. Wan Tianming berteriak dengan marah. Dia tidak mengantisipasi bahwa Menhuzi akan melancarkan serangan tanpa mempertimbangkan usulannya sedikit pun. Terlepas dari bagaimana hal itu bisa dilihat, pihaknya saat ini memiliki keuntungan karena bantuan dari naga banjir es dan kura-kura pantom. Wan Tianming dengan bingung menanggapi dengan menembakkan seberkas cahaya ungu dari tangannya untuk memenuhi sinar kuning itu. Dalam sekejap sinar cahaya bertemu, semburan cahaya kuning meletus. Dengan keras, cahaya ungu menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, benda putih berasap jatuh dari udara. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas apa itu sudah hancur berkeping-keping. Setelah dengan hati-hati menatap potongan-potongan itu, ternyata ada potongan-potongan batu biasa. Mayoritas orang yang melihat ini tercengang dan dipenuhi keraguan. Ketika Wan Tianming melihat ini, ekspresinya berubah beberapa kali dan tatapan bersemangat di matanya menghilang. Dia berteriak dengan tidak percaya, teknik yang menyimpang. Macan tiga mata adalah varian binatang roh. Setelah mendengar kata-kata, varian binatang roh, semua orang di kedua sisi tampak terkejut. Varian binatang roh dan varian kuno terdengar agak sama, tetapi perbedaannya sebenarnya seperti langit dan bumi. Varian kuno adalah sisa-sisa dari beberapa binatang roh yang tidak biasa yang ditinggalkan dari masa lalu. Karena perubahan penampilan dan karakteristik selama perjalanan waktu, mereka menjadi spesies yang sama sekali baru yang hanya memiliki beberapa karakteristik pendahulunya. Namun, binatang roh ini sangat langka dan sulit ditemukan. Adapun varian binatang roh, masing-masing adalah sepenuhnya unik. Mereka adalah binatang roh yang telah mengalami mutasi tak terduga, mengakibatkan kemampuan mereka menjadi sangat berubah. Kualitas variasi ini semuanya berbeda satu sama lain, tetapi masing-masing varian ini semuanya memiliki kemampuan luar biasa yang melebihi kemampuan teknik sihir biasa. Kemampuan untuk membatu sebagian besar alat sihir atau harta sihir adalah salah satu kemampuan yang lebih dikenal. Kemampuan ini cukup tajam. Jika seorang pembudidaya formasi inti menggunakan kemampuan seperti itu dari varian binatang roh mereka sendiri, mereka akan dapat dengan bersih menangani 4 pembudidaya peringkat mereka dalam satu nafas. Karena kemampuan varian binatang roh ini sering menyebabkan getaran di tengah laut bintang yang tersebar, mereka secara kolektif dikenal sebagai teknik menyimpang, yang membedakannya dari teknik sihir biasa. Awalnya, serigala bermata tiga hanya mampu menembakkan serangan atribut api dari mata ketiganya. Tapi sekarang, itu mampu menembakkan seberkas cahaya yang mampu mengubah alat sihir dan harta menjadi batu. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh binatang roh setelah mutasi. Varian binatang roh adalah keberadaan langka yang hampir tidak pernah terjadi. Selain itu, variasi hanya muncul pada makhluk roh di kelas 4 ke atas. Sejak keberadaan varian binatang roh menjadi dikenal luas di laut bintang yang tersebar, tidak lebih dari selusin yang muncul. Dan di antara selusin itu, kurang dari setengah dari mereka memiliki kemampuan yang sangat merusak.
Lebih buruk lagi, varian binatang roh semakin langka. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak variasi binatang roh terakhir terlihat. Dengan demikian, peternak binatang roh tidak lagi memiliki harapan bahwa salah satu binatang mereka akan menjadi varian. Pikiran itu tidak lebih dari lamunan singkat. Pada saat itu, Wan Tianming menyadari alasan mengapa Menhuzi dengan belak-belakan menolak tawaran untuk membagi harta karun itu adalah karena dia mengandalkan ini. Varian macan bermata 3 miliknya cukup menakutkan bahkan untuk melawan naga banjir es dan kura-kura pantom mereka. Setelah memahami ini, ekspresi Wan Tianming menjadi serius, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Zenith Yin dan Awam King Yi. Keduanya mengungkapkan kejutan dan kegembiraan. Jelas bahwa mereka telah memutuskan untuk menolak tawarannya untuk membagi kuali surgawi. Wan Tianming menebak dengan benar. Sekarang Zenith Yin tahu bahwa macan bermata 3 Menhuzi adalah varian dari makhluk roh, pemikiran untuk berbagi telah dibuang ke belakang kepalanya. Adapun King Yi, sosok iblis Dao yang menjulang ini sama sekali bukan penganut agama Buddha awam sejati. Dia tidak akan mau membagi harta itu dengan para pembudidaya Dao yang benar jika dia bisa memonopolinya. Zenith Yin dengan penuh arti bertukar pandang dengan King Yi sebelum dia mulai berputar dalam lingkaran. Untaian ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekelilingnya. Banyak mayat surgawi di sekelilingnya mulai terdistorsi dan kemudian menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya hitam. Awam King Yi mengirimkan transmisi suara ke telinga Han Li, berdirilah sedikit lebih jauh ke belakang, dan lindungi hidupmu sebaik mungkin. Kami tidak akan bisa melindungimu dalam pertarungan yang akan datang. Setelah ini dikatakan, burung tahta biru di atas kepalanya menerima perintah mereka. Mereka melepaskan tangisan dingin dan menembak ke arah para pembudidaya Dao yang benar sebagai segerombolan panah biru. Melihat para pembudidaya iblis Dao terburu-buru untuk bertindak, Wan Tianming menanggapi tanpa menahan diri. Bahkan jika varian binatang roh Menhuzi agak merepotkan, dia tidak perlu takut akan hal itu. Pada akhirnya, varian binatang roh jahat tidak lebih dari sekadar binatang buas. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa meskipun teknik menyimpang ini dapat membuat benda membatu, itu tidak memiliki banyak efek pada tubuh seorang kultivator. Selama dia agak berhati-hati dan mencegah harta sihirnya terkena cahaya kuning, binatang roh itu bisa ditangani. Dengan pemikiran itu, Wan Tianming mendengus dan dengan cepat berteriak, "Pindah!" Dengan mengatakan itu, dia melepaskan naga glasial putihnya dan memukulkan telapak tangannya ke dadanya, menyebabkan nyala api ungu keluar dengan liar dari tubuhnya. Detik berikutnya, dia diselimuti api ungu dan menyerbu ke arah Menhuzi dari langit. Ketika Tian Wuzi melihat ini, dia dengan cepat memanggil kura-kura pantom dan memukul cangkangnya tanpa ragu-ragu. Kilatan tiba-tiba berkedip dari mata kecil kura-kura besar itu. Perlahan-lahan membuka mulutnya, menyemburkan kabut es putih dalam jumlah yang luar biasa, mengirimkan badai salju yang mengamuk ke arah burung tahta biru yang masuk. Tidak mau ditandingi, burung azure membuka paruh tajam mereka. Garis-garis tipis api biru berturut-turut ditembakkan, dengan cepat bergabung menjadi seberkas besar api biru. Baik api biru dan kabut es berhamburan saat tubrukan seolah-olah mereka seimbang pada saat itu. Tindakan petani tua, gelap dan kurus itu sangat aneh. Dia tiba-tiba membalik tangannya dengan kaku, memanggil cabang Willow Zamrud yang berkilau untuk muncul di antara jari-jarinya. Dengan sedikit lambaian cabangnya, lingkaran bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang, dengan padat mengisi area seluas lebih dari 40 meter berubah menjadi lautan hijau. Tapi dengan dua kedipan cahaya hitam, dua mayat iblis lapis baja tiba-tiba muncul di antara bayangan lampu hijau. Benang hijau di sekitar mereka dengan erat mengikat beberapa mayat seluruh surga seolah-olah benang itu hidup. Mayat iblis ini memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi dalam ikatan benang hijau, mereka tidak berdaya.
Tidak dapat melepaskan ikatan mereka, kedua mayat itu melolong saat mereka berjuang dengan sia-sia. Ketika Zenith Yin melihat ini, wajahnya menjadi dingin. Hanya dalam sedetik, dia telah mengubah tubuhnya menjadi awan hitam besar, dengan cepat melesat ke langit. Karena setiap individu mayat iblis cukup sulit untuk disempurnakan, dia tidak mau meninggalkan mereka dengan enteng. Dan karena lawannya jelas menggunakan teknik atribut kayu, akan menjadi 2 kali lebih efektif. Melihat bahwa pertempuran antara pembudidaya jiwa baru lahir sedang berlangsung, Han Li tidak memerlukan instruksi lebih lanjut sebelum memutuskan untuk mengambil 10 langkah mundur. Meskipun dia jelas mengerti, bahkan mundur 100 langkah tidak akan membuat perbedaan, Han Li tanpa sadar ingin lebih jauh. Jika pembudidaya Dao yang benar berubah pikiran dan tidak ingin memperoleh kuali surgawi, mereka mungkin bertujuan untuk memusnahkan tuan dari laba-laba Blojade. Dalam hal ini, kematiannya pasti. Dia tidak mungkin percaya bahwa Menhuzi dan yang lainnya akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lagi pula, bagi seorang kultivator Nas Chen Sol, melakukan perjalanan jarak jauh di atas platform batu hanya dalam waktu sekejap. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba mengembara ke Bon Sage. Zenith Yin saat ini terjerat dalam pertarungan melawan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, memberikan kesempatan bagus bagi Bon Sage untuk menyergapnya. Apakah dia akan memprioritaskan menyelesaikan masalahnya sendiri dan membalas dendam, atau apakah dia akan memutuskan untuk bersabar dan menolak memberikan bantuan kepada Dao yang benar? Dengan pemikiran itu, Han Li melihat ke arah Bon Sage yang berdiri di bawah altar. Pada saat itu, Bon Sage tanpa ekspresi menyaksikan pertempuran berlangsung. Wajahnya benar-benar tanpa emosi, mencegah Han Li membacanya sedikit pun. Rubah tua, Han Li dengan muram mengutuk dia dalam pikirannya. Masih tidak yakin dengan niat Bon Sage, tatapan Han Li bergerak ke arah laba-laba Blojade di dekatnya. Cahaya merah di tubuh laba-laba mulai bersinar lebih terang dan, sedikit gemetar, ia menarik benangnya kembali. Pada saat itu, jaring laba-laba putih susu berkilau dengan cahaya biru yang redup namun dingin. Cahaya merambat ke jaring sampai bertabrakan dengan lampu merah laba-laba Blojade dan segera menghilang menjadi bintik cahaya putih. Itu tidak bisa membuat kontak sedikit pun dengan tubuh laba-laba Blojade. Han Li mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa cahaya aneh ini ada hubungannya dengan api es surgawi. Juga tidak heran mengapa para eksentrik itu tidak berani membantu binatang roh itu dalam memperoleh harta karun itu. Mereka takut dengan cahaya biru ini. Tapi saat Han Li menyelesaikan pemikiran ini, dia mendengar suara tawa Menhuzi saat ledakan meledak di langit. Tontonan itu membawa perhatian Han Li kembali ke pertempuran yang sedang dihadapi. Dia menyaksikan tubuh Menhuzi tumbuh 13 meter. Pakaian di bagian atas tubuhnya menghilang untuk mengungkapkan sisik emas padat yang melapisi tubuhnya. Mereka terpancar terang ke titik di mana mereka tidak dapat dilihat secara langsung. Tapi yang lebih aneh lagi adalah beberapa cincin cahaya perak berputar di sekitar tubuhnya yang besar. Cincin perak tampak ilusi dan berkibar tak menentu, tetapi mereka sangat mampu mencegah naga api ungu Wan Tianming mendekati Menhuzi, selalu menghalangi setiap kemajuan mereka. Meskipun Menhuzi menyatakan bahwa seni iblis surgawinya menduduki peringkat pertama di Laut Bintang yang tersebar, bahkan dia tidak mau dengan bodohnya mengambil api sejati Wan Tianming dengan teknik ini saja. Selain perubahan dari transformasi seni iblis surgawi, Menhuzi juga sekarang mengenakan sepasang sarung tangan hitam pekat kusam yang ditutupi jarum sepanjang 1 inci. Menhuzi mengacungkan tangannya dan mulai meninju udara, mengirimkan tinju emas besar dengan setiap serangan semua ditujukan pada pedang drakonik ungu besar yang dipanggil Wan Tianming sebelumnya. Setiap serangan membuat pedang besar itu mundur beberapa kali. Ekspresi jahat muncul di wajah Wan Tianming saat dia melayang di udara di dekatnya.
Dia memerintahkan dua naga api ungu untuk terbang melintasi langit dan mencari titik lemah di cincin perak. Dia berharap bisa menyudutkan Menhuzi dalam satu gerakan. Adapun awam Qing Yi dan Tian Wuzi, mereka adalah tipe orang yang menghargai hidup mereka di atas segalanya. Mereka menjaga jarak yang besar di antara mereka sendiri saat mereka bertarung. Qing Yi terus-menerus mengeluarkan perintah kepada Azure Thunbird-nya saat dia menyerang dengan harta sihir. Sementara Tian Wuzi mengandalkan pantom tortoise dan tongkatnya yang pendek dan berkilau untuk membentuk pertahanan yang tak tertembus. Keduanya dengan tenang bertarung seolah-olah mereka sedang bertukar petunjuk. Pertempuran paling hidup adalah antara Zenith Yin dan petani tua kurus. Pertempuran mereka terjadi di area yang luas di mana ratapan hantu dan tangisan Phoenix terjalin di antara satu sama lain. Siluet hijau berkedip dalam pusaran besar ki hitam. Satu-satunya gambar yang bisa dilihat dari luar adalah sesekali kedipan dari mayat iblis atau cambuk liar dari tanaman merambat hijau besar yang mengitari tepi kabut hitam. Adapun varian macan bermata tiga, saat ini sedang berselisih dengan naga glacial. Naga itu jelas dirugikan, teknik menyimpang panter memberikan tekanan berat padanya. Kabut es putih yang disemprotkannya segera berubah menjadi bongkahan batu saat bersentuhan dengan cahaya kuning, macan kumbang sama sekali tidak tersentuh. Namun, itu masih mampu mengikat macan tutul, mencegahnya menyerang tiga pembudidaya iblis Dao. Tetapi dalam keadaan saat ini, naga itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Han Li mengamati pertempuran, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Sementara pertempuran mereka cukup hidup dengan harta sihir yang terus-menerus berkibar dan teknik rahasia dilepaskan tanpa menahan diri, dia masih merasakan tidak adanya perjuangan putus asa yang datang dengan pertempuran hidup dan mati. Seolah-olah mereka tidak berjuang untuk hidup mereka, tetapi hanya berdebat. Mungkinkah semua pertempuran antara pembudidaya Nas Chen Sol semuanya seperti ini? Setelah menyelesaikan pikirannya, dia melihat lagi pada Bonsage. Wajah kosong Bonsage sekarang memiliki jejak seringai. Tapi setelah merasakan tatapan Han Li, wajahnya menjadi kosong sekali lagi dan kembali ke keadaan normal. Hati Han Li bergetar dan merasa menyadari sesuatu. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan pemikiran itu, ledakan besar meletus dari lubang altar, diikuti oleh dentang yang memekakkan telinga. Sangat terkejut, Han Li berbalik menghadap lubang, menyiapkan pengawalnya. Dia menyaksikan ketika cahaya biru yang berdenyut muncul dari lubang, sebelum meledak dengan keras menjadi api merah saat teriakan naga bergema dari dalam. Cahaya api dengan cepat membungkus dirinya di sekitar altar sebelum berhenti di udara dan bergabung menjadi bentuk serigala berkepala dua yang besar. Seluruh tubuhnya terbuat dari nyala api. Binatang itu melihat sekali ke tempat kejadian sebelum segera melarikan diri. Setelah melihat ini, kedua belah pihak berhenti berkelahi, tercengang. Yang paling dekat dengannya, awam Qing Yi, langsung menamparkan bagian atas kepalanya. Sebuah tangan cahaya biru keluar dari kepalanya, menyapu ke arah serigala api. Ketika Wan Tianming melihat ini, dia dengan cemas berteriak, "Jangan berani. Harta itu milikku." Dia memutar tubuhnya, memisahkan dirinya menjadi dua, yang keduanya menyala dengan cahaya ungu saat mereka mengejar tangan besar itu. Setelah akhirnya mengumpulkan diri, yang lain buru-buru menggunakan kemampuan mereka dan meluncurkan diri mereka sendiri setelah serigala, menghasilkan garis-garis lampu multiwarna yang semuanya terfokus pada satu titik. Yang lain jelas selangkah di belakang Qing Yi dan Wan Tianming. Tangan biru besar Qing Yi tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki keunggulan. Itu telah tiba di serigala api terlebih dahulu dan baru saja akan meraihnya. Semua orang yakin bahwa Qing Yi akan berhasil menangkapnya, kecuali serigala itu. Itu mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang, menyebabkan penghalang cahaya merah dan kuning muncul dan membungkus tubuhnya. Ketika tangan itu bertabrakan dengan penghalang, itu ditolak dengan ledakan teredam.
Pada awalnya King Yi terkejut, tetapi segera senyum muncul di wajahnya. Sama seperti tangan biru itu berkembang dengan cahaya dan mengencangkan cengkeramannya, cahaya ungu Wan Tianming muncul tepat di belakang. Pada saat itu, dia dengan cepat mengubah targetnya. Garis-garis cahaya bergabung menjadi naga api ungu dan dengan ganas menyerang tangan besar itu. Ketika awam King Yi melihat ini, dalam hati dia mengutuk pengkhianatan Wan Tianming. Tangan itu adalah transformasi mendalam dari indera spiritualnya. Meskipun itu adalah kemampuan yang mudah digunakan, kekuatannya tentu saja tidak lemah. Meski begitu, dia tidak berani menerima serangan langsung dari naga api yang diciptakan oleh Heaven Shifting True Arts. Bahkan jika dia bisa mendapatkan harta itu, indera spiritualnya akan menderita kerusakan berat. Dia tidak mampu melakukan perdagangan yang begitu mahal. Tanpa pilihan yang lebih baik, tangan biru itu tiba-tiba berhenti meraih serigala api dan berbalik untuk memblokir naga api ungu Wan Tianming, menghasilkan semburan cahaya biru dan api ungu. Pada saat itu, yang lain telah menyusul mereka. Mereka mengepung serigala api dan bukannya menyerang, mereka semua mulai menyerang satu sama lain. Serangan-serangan ini jauh lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Teknik rahasia dengan cepat dilemparkan secara berurutan, membuat semua orang jatuh dan membuat mereka tidak mampu memperhatikan serigala api. Serigala api, yang tampaknya cukup cerdas, tampaknya telah menyadari ketakutan eksentrik Nas Chen Sol. Dengan cepat melesat keluar dari bawah mereka dan menyerang ke arah tiga pembudidaya formasi inti. Awalnya, Han Li tercengang dengan ini, tetapi segera dia mengingat kembali dirinya sendiri. Serigala api berkepala dua itu pasti merupakan harta yang ditransformasikan dari kuali surgawi. Sementara dia tidak tahu bagaimana itu bisa pecah sebelum sepenuhnya disita, tidak diragukan lagi itu adalah barang langka dari transformasi dan tindakan perlawanan independennya. Setelah melihat serigala harta karun menyerang mereka, Han Li langsung bereaksi, menepuk-nepuk kantong penyimpanannya. Garis putih Qi tiba-tiba terbang keluar dan muncul di genggamannya, memperlihatkan sekeranjang bunga kuno. Tapi sebelum Han Li bisa bertindak, dua ular piton besar yang terbuat dari Qi hitam bergegas untuk menyempitkan serigala api. Mereka berhasil membungkus tubuhnya beberapa kali, menahannya. Han Li dalam hati mengutuk dan melirik ke samping untuk melihat Wu Chou membentuk segel mantra dengan ekspresi bangga. Tampaknya ular piton hitam besar diciptakan dengan seni yin yang mendalam. Han Li mengungkapkan sedikit kekesalan di wajahnya. Dia ragu-ragu mempertimbangkan apakah dia harus menyerangnya demi harta karun itu atau tidak. Lagi pula, harta itu belum benar-benar diperoleh. Namun, ini pasti akan membuat marah Grandmaster Zenith Yin, menjamin bahwa Han Li akan dibuang setelah kuali surgawi diperoleh. Itu tidak sebanding dengan konsekuensinya. Pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, tetapi, sebelum menyelesaikan perenungannya, Bon Sage dengan kejam meluncurkan serangan ke serigala api. Kilatan dingin melintas di mata Bon Sage. Dia diam-diam membuka mulutnya dan meludahkan sinar hijau. Dalam sekejap, sinar hijau menyala terang, berubah menjadi jaring hijau zamrud besar yang menjerat ular piton hitam dan serigala api. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.